Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di tutorial MySA PKBKN. Sekarang saya akan membawakan tutorial riwayat cuti di luar tanggungan negara atau disingkat CLTN. Nah, data yang berisi informasi riwayat penetapan status cuti di luar tanggungan negara mulai dari persetujuan hingga pengaktifan kembali. Untuk elemen data yaitu jenis CLTN, nomor SK CLTN, tanggal surat keputusan, tanggal awal, tanggal akhir, tanggal aktif, nomor BKN, dan tanggal BKN. Untuk yang diunggah pada data personal yaitu surat keputusan penetapan CLTN-nya. Oke. Di sini kita lanjutkan untuk riwayat CLTN. Jika riwayat CLTN Anda sudah sesuai atau Anda tidak memiliki riwayat cuti di luar tanggungan negara, Anda dapat mengeklik tombol "Saya tidak memiliki data" dan juga dapat menambahkan riwayat CLTN dengan mengeklik tombol "Tambah baru". Kemudian Anda disuguhkan untuk mengisi 3 tahapan. Yang pertama, pengisian data, yang kedua, unggah dokumen, dan yang ketiga, seperti biasa, ringkasan data dan dokumen yang diunggah. Pada tahapan pengisian data, masukkan data jenis CLTN, nomor surat keputusan, tanggal surat keputusan, tanggal awal dan tanggal akhir, tanggal aktif, nomor pertek atau pertimbangan teknis BKN, dan tanggal pertek BKN. Oke, ini tampilannya untuk CLTN. Di sini ada tambah baru. Kalau kita lihat di websitenya, ini kita klik di riwayat cuti di luar tanggungan negara, kita bisa tambah baru. Oke, ini jaringannya sedang bermasalah. Oke, saat kita menambah baru, kita disuguhkan terhadap menu, yaitu ini ada jenis CLTN-nya ya. Apakah cutinya itu tugas belajar atau pilihan lainnya. Dan di sini ada nomor surat keputusannya, surat tanggal-tanggalnya, tanggal awal dan tanggal akhir. Oke, dan nomor pertek, pertimbangan teknis BKN-nya, dan tanggal perteknya. Setelah kita isi, maka selanjutnya kita mengunggah dokumen surat keputusan CLTN tersebut dan pertimbangan teknis CLTN. Jika dokumen berhasil diunggah, akan muncul centang hijau dan klik lanjutkan. Anda akan masuk pada halaman ringkasan. Pada halaman ini, periksa kembali data Anda. Jika belum sesuai, klik ubah. Jika sudah sesuai, beri centang. Pada bagian riwayat ringkasan dengan checklist bagian tersebut, Anda menyatakan dengan sadar seluruh yang Anda isikan adalah benar. Kemudian klik kirim. Jika data berhasil dikirim, maka akan muncul notifikasi. Nah, ini ada notifikasinya ya. Jika telah kita unggah dokumen SK CLTN-nya dan pertimbangan teknisnya, setelah kita klik lanjutkan, maka ada konfirmasi. Ini ada konfirmasi data yang kita ajukan. Ini ada jenis CLTN-nya, ada nomor surat keputusannya, dan lain-lain yang telah kita isikan. Jika ada perubahan atau tidak tepat dalam pengisian, maka bisa langsung kita klik ubah. Kalau jika sudah selesai, maka kita dapat mengeklik "Saya menyatakan bahwa data yang saya input benar", dan kemudian kita klik kirim. Nah, setelah kita klik kirim, maka akan muncul notifikasi tambah cuti di luar tanggungan negara. Oke, mungkin untuk CLTN itu saja yang dapat saya berikan. Jika ada pertanyaan, maka langsung saja di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe, karena dengan subscribe Anda dapat mengikuti perkembangan-perkembangan yang ada di channel YouTube saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada tambahan dari saya, yaitu contoh surat atau SK persetujuan pemberian cuti di luar tanggungan negara ya. Di sini SK CLTN-nya dikeluarkan oleh BKN ya. Oke, ini ada surat persetujuan, ada nama, NIP, pangkat, golongan, jabatan, gaji pokok, dan lain-lainnya ya. Di sini ada nomor persetujuan kepala PKN, ada informasi alasan permintaan cuti, yaitu mengikuti suami tugas belajar di Brisbane, Australia.
Oke, ini ada penetapannya atas nama kepala BKN, direkturnya. Oke. Nah, di sini juga ada contoh surat kepala BKN. Oke, ini membaca untuk permohonan tanggal sekian agar diberikan cuti di luar tanggungan negara untuk mengikuti suami tugas belajar. Oke, ini ada contoh-contohnya. Oke, ini isinya memutuskan yang pertama memberikan cuti di luar tanggungan negara kepada pegawai negeri sipil. Nama ini masa kerja, ada gaji pokok selama 3 tahun terhitung mulai tanggal sekian sampai dengan sekian. Oke. Ini yang kedua, selama menjalankan cuti di luar tanggungan negara yang bersangkutan tidak berhak menerima penghasilan dari negara. Jangka waktu cuti di luar tanggungan negara tidak diperhitungkan sebagai masa kerja. Keempat, setelah jangka waktu cuti di luar tanggungan negara diberikan, yang bersangkutan diwajibkan melaporkan, dan bila tidak melaporkan, yang bersangkutan akan diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil. Ini untuk persetujuan perpanjangannya ya. Jika untuk CLTN-nya belum selesai, maka dapat mengajukan perpanjangan. Ini contoh-contohnya dapat dilihat. Oke. Nah, ini pengaktifan CLTN. Contoh-contohnya ya. Oke, ini. Oke, sekian dari saya. Saya menyimpulkan cuti di luar tanggungan negara itu biasanya dilakukan ketika istri atau suami mengikuti pasangannya untuk tugas belajar. Nah, jika istri yang suaminya PNS dan suaminya tugas belajar di luar negeri, maka istri dapat mengikuti suami di luar negeri, tetapi dengan syarat ada SK CLTN. Maka saat istri mengikuti tugas belajar suami di luar negeri, istri bisa mengajukan cuti tetapi tidak diberikan pemasukan atau gaji yang seharusnya. Jadi ketika istri mengikuti suami, maka gaji-gaji tersebut tidak diberikan oleh negara kepada yang bersangkutan. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih.